pada kesempatan ini kita berikan kesempatan kepada Bapak berdua, sosok calon kita yang sudah siap untuk menyampaikan maksud kepada rekan-rekan media semua apa-apa saja yang akan dilakukan ke depan. Pertama kami persilakan kepada calon bupati kita untuk menyampaikan pesan-pesan apa yang mau kita lakukan kepada rekan-rekan media. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat siang. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah memperakarsai dan bersama kami di sini untuk mencoba mempublikasikan hajat dan niatan kami untuk ikut dalam kontestasi pilkada tahun 2020. Kehadiran kami di sini yang pertama adalah melakukan konsultasi dan komunikasi bersama rekan-rekan partai politik yang ada di tingkat pusat. Kenapa kami harus ada dan bersama rekan-rekan di sini? Yang pertama, membangun suatu daerah tidak bisa dibangun oleh kelompok saja, tapi kemudian kita bagaimana berangkat dari satu kolaborasi yang positif, kolaborasi yang maksimal untuk mencapai cita-cita dan harapan masyarakat yang ada. Secara garis besar ingin kami sampaikan bahwa Manokwari berangkat dari satu histori yang luar biasa, di mana diletakkan menjadi satu kabupaten peradaban. Sekian ratus tahun yang silam masuknya kitab Injil di daerah Manokwari. Ini adalah satu fondasi awal yang menjadi spirit membangun Manokwari. Kenapa penting peradaban itu? Karena memang di sanalah kita titik start kita untuk membangun sebuah negeri atau sebuah daerah. Tanpa nilai-nilai itu, yakinlah bahwa kita akan menggunakan cara-cara yang tidak beretika, cara-cara yang tidak arif dalam mencapai tujuan itu. Dan hari ini realitas sosial yang ada di Manokwari begitu multi kompleks ya, multikultur, beragam suku, beragam budaya, demikian juga beragam agama dan ideologi. Ini dibutuhkan betul-betul kita melihat secara integral agar tidak ada yang merasa terdiskriminasi di dalam kebijakan pembangunan ke depan. Nah, langkah-langkah apa kemudian yang harus kami ambil ketika kami dipercayakan oleh masyarakat untuk menodai Manokwari? Maka yang pertama adalah bagaimana pemenuhan infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar ini menjadi jawaban awal untuk memenuhi syarat dasar kebutuhan publik. Ketika kita berbicara investasi yang besar, yang makro, dan kita mengabaikan infrastruktur dasar itu, maka yang dapat menikmati itu kelompok-kelompok elit sedikit. Ini yang ingin kami coba implementasikan di Manokwari. Infrastruktur dasar seperti ya hari ini penerangan belum maksimal buat masyarakat pada umumnya, air bersih juga demikian, terus jalur-jalur untuk mengkoneksi antara satu kampung ke kampung yang lain juga belum maksimal. Hal-hal ini yang menjadi penting dalam sisi menjawab kebutuhan real masyarakat. Kemudian juga bukan belum maksimal, bahkan bisa kami katakan belum ada, terkait dengan hadirnya pemerintah untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan masyarakat. Contoh misalkan di area pertanian misalkan masyarakat dibiarkan untuk berupaya sendiri meningkatkan bobot atau produktivitas pertaniannya. Nah, di sini seharusnya pemerintah menyiapkan semacam badan usaha milik daerah, sehingga masyarakat itu hanya tahu bagaimana memproduksi pertaniannya itu sehingga hasilnya maksimal pendapatannya, tidak lagi berpikir hal-hal teknis terkait dengan hal-hal yang menunjang pertaniannya seperti pupuk, alat-alat pertanian dan lain sebagainya. Itu yang
pertama. Kemudian yang kedua, wilayah kami juga punya aset yang cukup luar biasa terkait dengan bidang pertambangan. Potensi semen ada di sana, potensi emas ada di sana. Tapi kemudian secara teknis bagaimana sih kita mengelolanya sehingga hak-hak dasar masyarakat itu tidak terabaikan hanya sekedar menjawab dengan persoalan uang. Tapi bagaimana masyarakat pemilik hak wilayah di dalam mengelola atau mengeksplorasi daerah itu didapatkan secara berkesinambungan sampai pada generasi selanjutnya, bukan dikuasai utuh oleh para investasi. Tapi bagaimana di sini terjadi satu sinergisitas yang positif dan berkelanjutan. Jadi tidak ada lagi pembebasan lahan itu dibayar cash sekian ratus triliun misalkan, dan itu putus kepentingan investasi terhadap masyarakat setempat. Tapi kita akan melakukan satu kontra positif terkait dengan peningkatan sumber daya manusia. Artinya satu investasi misalkan di sisi sumber daya manusia, di mana pendidikan belum layak misalkan, di sini harus diambil ruang itu oleh investor, bahwa tugas dan bertanggung jawab utuh secara moral maupun secara praktis investasi tersebut, investor tersebut untuk meningkatkan sumber daya itu dan sesuai dengan spek yang digarap di situ. Sekiranya situ spek garap pertambangan yang menghasilkan semen misalkan, maka skill-skill keahlian putra daerah terkait dengan pengelolaan manajemen semen itu nanti harus ditanggung oleh pemerintah bersama dengan investor yang ada. Bukan kita sekedar semata-mata bicara persoalan retribusi dan pajak. Itu terkait dengan hal-hal besar yang nanti ke depan untuk kita bangun. Yang ketiga, membangun satu harmonisasi itu menjadi penting, karena latar belakang masyarakat sosial begitu kompleks, begitu multi kultur, multi ideologi. Ini harus dimanage secara baik. Walaupun itu kita secara teoritis menilai itu sebagai potensi, tapi kapan kita tidak kelola dengan baik dan bijak, itu menjadi satu ancaman yang luar biasa. Dan sampai hari ini terjadi itu. Kenapa sih ada konflik-konflik sosial politik di Papua misalkan, khususnya di Manokwari? Karena kita belum mampu mengolah dan memanage resolusi-resolusi apa yang harus kita ambil. Kita jawab kerisauan dan kekurangan yang hari ini masyarakat belum dapatkan. Saya pikir itu sementara dari saya secara garis besar. Terakhir, kami tidak pernah merasa disaingi dan bersaing dengan siapapun dalam kontestasi ini. Ini adalah sebuah media saja untuk kemudian bagaimana kita menawarkan program-program baik, program positif pada masyarakat Manokwari, dan masyarakat Manokwari itulah kemudian yang mengarahkan pikirannya, yang mengarahkan simpulan-simpulan untuk memilih kandidat mana yang dipercayakan untuk Manokwari ke depan. Itu untuk sementara, nanti akan ditambahkan oleh calon wakil bupati. Terima kasih.